Ya, It itu cat kan? atas. Sebentar, Bang Luis. Itu cat Atas kan? Syekh Lehadid Al-Mahmad Muhammad Mamtakin. Jadi kalau dipisah kata-katanya itu mem, cat, mem, dalet sama mem kan? Itu cat kan? Itu aja. Cobalah bilang itu cat atau he. Itu aja kok. Kenapa nggak berani bilang itu he atau cat? Iya, kenapa kalau head? Nggak masalahnya kalau head kenapa? Ternyata beneran cuy. Kalau Nandar sama Aristo ini urat malunya udah putus. Udah kena skakmat nih. Udah kena skakmat, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jawab. Masih berani-beraninya klaim menang debat katanya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita langsung aja bahas tentang debat yang sebelumnya. Yang mana di situ Nandar kayaknya nih, nggak kayaknya lagi. Mereka klaim menang gara-gara apa? Ngomongnya banyak, karena banyak orang kan rame-rame. Tapi kalau secara logika argumentasi jelas mereka mati kutu. Dan kena skakmat berkali-kali ya, cuman karena pinter ngeles ya, karena banyak banget ya, jadinya kayaknya kelihatan kelihatan kayak menang karena apa, ngomong terus. Oke, kita lihat ya, ada detail-detail yang saya rindu untuk teman-teman semuanya mengamati sampai selesai sehingga bisa mengerti apa yang ingin kita capai dalam perdebatan kemarin yang akhirnya dikaburkan sama mereka sendiri. Ya ini ya, ini video kalian kemarin nih. Oke. Itu sudah ada suaranya belum? Memalukan. Belum, Satu bro. lagi kan bahwa Sudah. tidak tertulis itu Muhammad di dalam Bible, dalam Injil begitu katanya. Mungkin dalam kitabnya yang dia maksud ya, bukan dalam Injil. Tapi ya itulah ya. Saya mau bilang itu dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet, iot, kaf, lamet, mem, nun, sanak, ain, kot, sada, kof, re, shin, tau. Dan bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari Nah, dia bilang di situ kan Muhammadim kan ya. Dia bilang Muhammadim. Bagaimana saya bisa ngerti tentang Muhammadim katanya kan? Nah, lanjut ya. Saya share lagi, Bro. Kasih tunjuk situ. Sudah? Oke. berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Oke, sampai situ. Sampai di situ dulu kan. Di situ Pak Filipus kan bilang dia kan Muhammadim dalam Alkitab tuh ada katanya Muhammadim kan. Woi, Nandar masuk kau ya. Apa kabar, Bang Luis? Ya, bagus. Kapan makan sate sama-sama kita? Boleh, kapan? Emang ente di mana? Lagi di Amerika nih, Bro. Ameriki. Nah, lanjut ya. Jadi tadi kan di situ Pak Filipus dia bilang katanya Muhammadim itu kata Luis nggak ada di Alkitab. Saya bilang dari awal nggak ada Muhammadim dalam Alkitab. Tapi dia bilang kan ada Muhammadim. Bagaimana bisa ngeja Muhammadim? Mim, he, mim katanya kan. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya simpel aja, Bro. Menurut kamu nih, Bang Aristo Bangka atau Bro Aristo, ada nggak tuh Muhammadim tuh dalam Alkitab tuh? Muhammadim ada nggak? Kan kemarin Bro tanya kan, mana kebohongan Pak Filipus Christian kan? Ya sudah, coba menurut Bro gimana, itu aja lah. Ya, dalam perdebatan itu saya buka dengan statement mengenai ada nggak sebenarnya Muhammadim dalam Alkitab. Karena memang tujuan dari debat ini adalah pembuktian kata Muhammadim ada apa enggak. Dan ini yang saya kejar dan kita akan lihat seperti apa jawaban mereka. Itu kan simpelnya ya. Kalau mereka bisa buktikan ada Muhammadin, saya kalah. Kalau mereka tidak bisa membuktikan Muhammadim, ya berarti mereka yang kalah kan. Sebenarnya sesimpel itu perdebatan kemarin. Dan itu benar-benar gak dituntaskan karena kena skakmat, guys. Ayo kita dengar. Pertama, dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya adalah orang yang tidak menguasai bahasa Ibrani. Karena pertanyaan itu ditujukan kepada saya. Jadi saya akan menjawab. Saya menemukan Muhammadim itu di Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Di sana jelas tertulis Muhammadim, bro.
Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau tanya, Bro Luis menguasai bahasa Ibrani? Jawab dulu aja bro itu satu-satu lah. Saya sudah jawab. Enggak. Ada. Ya kita maksudnya kamu bahas, menurutmu ada ya di Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ya, menurutmu ada ya? Ada di pasal 5 ayat 16. Ayo dibuka. Langsung saja Bang Aristo, serahkan ke saya. Wih, Nandar memang andalan. Bukan Dar. Andalan abang satu nih. Oke, sampai di situ saya kejar Aristo, dia bisa nggak buktiin ada Muhammadim di dalam Alkitab? Karena memang kan nggak ada kan, Muhammadim tuh dalam Alkitab nggak ada. Dan sebenarnya Aristo sendiri mengakui dia nggak bisa bahasa Ibrani, walaupun dia sok-sokan di forum saya ini harus original text, harus bahasa Ibrani. Yang punya channel nggak bisa bahasa Ibrani, cuy. Apa nggak konyol tuh? Nah, tapi di sini Aristo sebenarnya nggak bisa jawab. Dia memang bilang ada Muhammadim. Kita akan lihat sampai akhir apakah dia bisa membuktikan. Sampai di situ pertanyaan itu saya kejar dan dia nggak jawab. Kemudian langsung Nandar nimbrung nih. Dia bilang sudah langsung serahkan ke saya aja. Kayaknya Nandar memang udah lihat nih. Wah bahaya nih kalau Aristo yang jawab bisa keliru-keliru nih. Biar saya aja. Walaupun nanti Nandar juga tiarap cuy, kena skakmat. Kita lihat. Andalan. Oke, ya. Shalom Hafirim, Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Langsung aja Ndar, to the point aja. Oke, langsung aja ya. Udah malam ini. Tapi sebelumnya kita melakukan perdiskusian ini dengan pendekatan apa? Makanya saya ingin bertanya, ma'atem yaholim medaber Jawab aja Ndar. Jawab aja Bro Luis, yang saya tanya itu. Di Kidung Agung 5 ayat 16 ada Muhammadim apa enggak? Loh, saya kan Dulu. to the point aja. Santai dulu, Bro Luis. Santai dulu. Jangan dipotong orang bicara. Kasih kesempatan. Terlalu bertele-tele. To the point ada apa enggak kan jawaban itu kan kita masih panjang nih. Sabar dulu Bro Luis. Ada bisa diskusi enggak? Kasih waktu orang bicara. Biarkan aja. Kasih timer aja Bang Aristo. Kasih timer aja di ini. Oke, sampai di situ kan seperti kebiasaan Nandar nih. Dia langsung ngomong bahasa yang nggak ada artinya tuh. Dia ngomong lama-lama begitu kan, nggak kepada intinya. Ingat nggak? Di awal saya tanyakan, di situ ada Muhammadim apa nggak? Itu aja pertanyaan saya. Sesimpel itu. Tinggal jawab ada dan tidak kan. Kalau ada buktikan, kalau nggak ada juga buktikan. Kan sesimpel itu. Tapi dia ngomong kemana-mana dan nggak to the point. Makanya kenapa saya selalu kejar, langsung aja jawab, langsung kejar. Dan di situ pun Aristo bilang, weh bisa diskusi nggak? Yang nggak bisa diskusi itu yang ngalor ngidul. Kalau saya tanya, kamu suka tahu nggak? Terus kamu jawab, ya motor saya warna hijau, motor saya baru kredit dan lain-lain. Sebenarnya yang nggak bisa diskusi siapa? Ya yang ngomong kemana-mana, ditanyain tentang tahu, tempe, makan apa dan lain-lain, jawabnya motor, nggak nyambung kan? Saya tanya, ada Muhammadim apa enggak? Dia sudah ngomong kemana-mana, ngoceh kemana-mana. Ya jelas ini yang nggak bisa diskusi ya adalah Nandar sendiri dan Aristo. Tinggal jawab ada dan tidak gitu loh. Makanya kan kalau kita lihat nanti itu bagaimana di sini mereka coba untuk mengalihkan perhatian karena tidak berani dan tidak bisa membuktikan kata Muhammadim yang ada dalam Kidung Agung. Kita lanjut ya. Oke, sudah. Ya. Oke, sudah ya, Mas Nandar ya. Nanti gantian Mas Didit, tapi sebelum ke Mas Didit saya dulu nih. Ya. Mas Nandar kan bilang jago Ibrani tuh. Ya. Iya kan? Jadi jelas tahu kalau di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tuh. Di situ kan bukan Muhammadim kan? Iya kan? Karena di sini ya, bukan pakai he, tapi pakai cat kan? Bener nggak Mas Nandar? Head. Dia pakai cat atau pakai he? Atau gini aja, Bang Luis jelaskan saja dulu. Oke. Kenapa? Jelaskan dulu sampai selesai. Nanti saya tanggapi. Jadi gini. Ya, silakan. Jadi Pak Filipus Christian kemarin kan bilang, kasih besar dong. Ya, Pak Filipus Christian kemarin kan bilang katanya bahwa ada kata Muhammadim, mim, he, mim, dalet, mim, katanya gitu kan. Lalu kan saya bilang, kan Aristo bilang, tunjukinlah kebohongannya Filipus Christian.
Saya bilang kebohongannya kan udah jelas. Dia bilang bahwa kata ini Muhammadim gitu. Padahal kan ini tidak pakai he, tapi dia pakai cat kan? Ya nggak? Dia pakai cat. Berarti kan dengan kata lain, apa yang disampaikan sama Pak Filipus Christian kan udah jelas keliru tuh. Kalau Mas Nandar pintar bahasa Ibrani pasti tahu lah itu. Bener nggak? Pasti tahu lah. Kita dengar sekali lagi lah ya. Kita dengar sekali lagi. Tunggu ya. Saya dulu giliran. Santai aja. Kita dengar sekali lagi dulu lah. Ini ya. Itu lagi dia mengatakan bahwa tidak tulis itu Muhammad di dalam Bible, dalam Injil begitu katanya. Mungkin dalam kitabnya yang dia maksud ya, bukan dalam Injil. Tapi ya itulah ya. Saya mau bilang itu dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet, yod, kaf, lamet, mem, nun, sana, ain, peta, da, kof, reshin, tau. Dan bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim, dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Memalukan. Satu lagi. Ya, ya dari situlah kira-kira. Mungkin bisa munculkan muka saya. Nah, di situ kan dia jelas bilang he kan. Dia bilang Muhammad karena dia bilang he kan. Tapi faktanya, fakta yang ada itu dia bukan he kan. Saya sekali lagi share lah. Nanti kita samakan datanya Mas Nandar kan tadi tuh Mas Nandar sudah kasih keluar bahasa Ibrani. Nah, kita cek lagi di situ itu sebenarnya pakai he atau cat gitu loh. Di sini pakai apa nih? Mem, toh? Di sini cat, mem, dalet, mem lagi. Jadi di sini cat kan. Jadi coba Bang Luis baca secara keseluruhan nanti baru diparsing. Makanya begini, saya potong. Iya, saya baca ya. Hiko. Di ayat 10 Bang. Coba di ayat 10 dulu ya. Di ayat 10. Kita bahas, kita fokus dulu aja. Kita fokus di ayat yang ke-16 itu. Kita fokus. Ya guys, di sini kan kelihatan toh bahwa sebenarnya di situ cat bukan he, seperti yang dikatakan Filipus. Kayaknya Nandar sadar itu karena dia beberapa kali kan korek-korek HP-nya kan. Mungkin dia pastikan nih cat atau he nih. Dan ketika melihat itu akhirnya dia alihkan. Sudah gini ayo dibaca bahasa Ibraninya di ayat 10 dibaca. Loh ngapain di ayat 10? Kita sedang pembuktian satu huruf. Bener nggak? Mem, cat, mem, dalet, dan mem lagi. Di situ kita pembuktian satu huruf. Nggak perlu kita melihat ke ayat 10 kecuali kita bicara konteks. Di sini dia sudah mulai panik. Dia nggak tahu mau jawab apa kan. Akhirnya dia coba baca ayat 10 dan kemudian mulai Aristo ngaco lagi. Harusnya kan Nandar lagi selesaikan sampai tuntas. Tapi Aristo mulai ngaco. Nah itu teknik mereka dalam berdebat. Jadi ketika yang satu sudah nggak bisa bicara, yang satu ikut ngaco. Nah ketika Aristo ngaco untuk dia mengalihkan konsentrasi untuk kejar di kata cat, justru dia sebenarnya agak unik. Bukan unik lagi, aneh. Kita dengar ya. Aja. Nah di situ kan dibilang hiko, mamtakim, wekulo, Mahamadim, Sehdodi, Wase, Rei, Benot, Yerusalem. Nah di situ kan Mahamadim pakai cat gitu, bukan he, bener nggak? Mana muka? Bacanya juga bacanya kurang tepat. Bang Aristo yang dimunculkan mukanya. Nah itu kan dia bilang, Nandar bilang, wah bacanya belum tepat. Nuh itu sudah bacanya itu kayak gitu. Itu saya sedang baca bahasa Ibrani guys. Nah berulang-ulang nanti Aristo Nandar tanya, kamu bisa bahasa Ibrani nggak? Kalau dia dengar baik-baik dari awal, saya sudah baca bahasa Ibrani itu. Dan nanti Nandar suruh saya baca juga di bagian tertentu. Tapi sebenarnya teknik untuk suruh membaca itu teknik pengalihan. Supaya saya nggak tanya lagi tentang he dan cat. Saya tahu sekali strategi mereka, makanya saya terus kejar di situ. Ketika mereka sudah mulai melenceng, saya kejar lagi, he atau cat. He atau cat. Karena kalau mereka mengatakan cat, maka mereka sebenarnya sedang menentang Kristen sendiri. Filipus Christian bilang he, tapi mereka bilang cat. Tapi kalau mereka bilang he, mereka sedang keliru fatal. Karena ternyata huruf di situ adalah cat. Mau ambil dari bukti manapun, kitab manapun, di situ tetap Mahamadim. Di situ pakai cat, bukan he. Karena kalau Muhammad itu pakai kata he. Ya, paham ya? Itu perbedaan yang mendasar sekali.
Karena itu satu kata saja itu mempengaruhi arti dari kata itu. Ya di Indonesia sendiri kan kayak gitu ya. Naruto sama Narto kan jelas beda walaupun cuma satu huruf. Nah itu fatal sebenarnya. Mari kita lanjutkan. Ini loh Kidung Agung 5 ayat 16. Ini kamu lihat Lah, ini baik-baik. itu Itu Yerusalem, Mahmadim. Itu Mahmadim atau Muhammadim? Kamu baca Muhammadim atau Mahmadim? Kamu baca itu. Coba kamu bacanya dari atas, Prasetyo. Coba dari atas. Kamu Nah, itu enggak. kamu tinggal Ini, jawab Muhammadim atau Mahmadim. Makanya tolong Bang Aristo di-share. Aristo tolong di-share dari saya lagi presentasi kan. Saya lagi presentasi. Kalau memang Nandar nggak bisa jawab, sekarang Pak Aristo yang jawab. Di situ pakai cat atau pakai he? Ya guys, di situ kan jelas dikatakan bahwa he atau cat itu yang saya kejar karena dia suruh terus untuk membaca bahasa Ibrani. Sebenarnya itu kan pengalihan perhatian aja karena dia sedang mengulur waktu dan tidak bisa menjawab itu he atau cat. Mau suruh baca itu bacanya sama aja. Sama aja. Kenapa saya bilang begitu? Karena mau versi model apapun itu bacanya tetap sama. Di situ ada kata Mahmadim, kita tinggal cari cat dan he. Nandar kejar terus untuk saya baca. Sebelumnya saya sudah baca, dia suruh baca. Kenapa? Karena dia mengulur waktu dan tidak mau menjawab. Dia ingin mengalihkan perhatian. Tapi perhatikan bahwa saya ingin terus masuk ke situ. Poinnya di situ. Saya lagi presentasi. Kalau memang Nandar nggak bisa jawab, sekarang Pak Aristo yang jawab. Di situ pakai cat atau pakai he? Oh, oke, saya jawab. Oke, Ya. saya jawab. Itu pakai Bro cat atau Luis, pakai he? ya sabar dulu. Bro Luis, Ya. sejak awal saya sampaikan bahwa saya tidak memahami bahasa Ibrani. Sejak awal saya katakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengkritisi dengan segala narasi Anda tentang berisik. Ya. Pertama saya mau tanya, Bro Luis mengerti bahasa Ibrani atau tidak gitu? Ya mengerti dong, kan kita belajar bro. Coba. Perhatikan jawaban saya. Dia tanya, Bro Luis mengerti nggak? Saya bilang mengerti dong, saya kan belajar. Teman-teman, belajar baca bahasa Ibrani itu adalah dari tingkat 1, semester 1 dan semester 2. Itu jelas kita belajar bahasa Ibrani, kok Aristo tanya? Itu yang saya kesal. Karena apa? Selalu mereka suruh baca untuk mengalihkan perhatian. Kan posisinya dia suruh presentasikan saya duluan. Saya tanya dong, itu cat atau he? Tinggal jawab he dan cat aja, bulat. Tahu nggak? Nah ini persoalan mereka. Ini modusnya yang dipakai oleh Aristo dan Nandar karena mereka sudah kena skakmat guys. Kita akan lihat selanjutnya. Nah Bang Aristo suruh. kita fokus, Mas Nandar tolong fokus di Kidung Agung 5 ayat 16. Kalau enggak nanti saya lempar. Jadi intinya kita simpulkan kalau memang Mas Nandar nggak mau bilang di situ, kita simpulkan bahwa di situ bukan he tapi cat. Bener nggak? Bener kan? Di situ he atau cat itu aja. Karena kita bahasanya masih banyak nih. Hah? Enggak. Ya. Di situ cat kan? Atas. Sebentar Bang Luis. Itu cat Atas kan? Syekh Lehadid Al-Muhammad Mamtakin. Jadi kalau dipisah kata-katanya itu mem, cat, mem, dalet sama mem kan? Itu cat kan? Itu aja. Coba lah bilang itu cat atau he. Itu aja kok. Kenapa nggak berani bilang itu he atau cat? Iya, kenapa kalau head? Nggak masalahnya kalau head kenapa? Jadi di situ jelas ya bagaimana Nandar bilang kalau cat di situ kenapa? Karena memang saya mau fokuskan di situ. Dia coba untuk alihkan perhatian lagi. Dia ngomong-ngomong di situ kan. Dia sok-sok bahasa Ibrani yang kata-katanya kebalik-kebalik itu. Karena dihafal mungkin lupa jadi kebalik-kebalik sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di situ dia bingung. Dia bilang ya sudah itu cat. Dia bilang cat. Dia akhirnya Nandar sini mengakui itu cat. Lalu dia tanya, "Kalau cat kenapa? Kalau cat kenapa?" Loh, dia enggak sadar kah? Filipus bilang itu he. Kalau dia bilang cat, berarti dia sedang bertentangan dengan Filipus sendiri gitu. Nah dilema inilah yang terjadi dari awal sehingga dia mencoba mengalihkan perhatian lagi pakai jurus kutu loncat. Kita dengar lagi ya. Kalau he atau cat? Yang mana? Bang Aristo, coba Itu tunjukkan he layar atau saya. cat?
Waduh. Ya head itu Nah, itu sudah saya jawab loh ya. Ya, kenapa Filipus Christian dia bilang di situ he Muhammadim? Kenapa dia bilang begitu? Lihat gesturnya Nandar nih. Lihat kan fotonya. Dia sepanik, dia tarik-tarik topinya ke bawah karena dia ketahuan. Saya bilang kan, dalam debat itu saya bilang, kalau di situ memang cat, kenapa Filipus Christian bilang itu he? Nah, sudah kan? Ini adalah statement skakmat yang saya kasih. Kita dengar apa yang menjadi jawaban mereka. Waduh. Ya head itu Nah, itu sudah saya jawab loh ya. Ya, kenapa Filipus Christian dia bilang di situ he Muhammadim? Kenapa dia bilang begitu? Berarti yang benar itu Mas Nandar atau Pak Filipus Christian? Yang mana? Sebentar dulu. Saya bicara dulu. Perhatikan, Nandar sudah mentok nggak bisa jawab, Aristo langsung potong. Begini, sebentar dulu. Karena sudah ketahuan nih, sudah kena skakmat nih. Nah, teknik royoan kayak gitu. Kalau kami ngomong, motong nggak boleh, tapi mereka suka motong-motong dan lompat guys, kena skakmat. Nah, menurut teman-teman apa yang menjadi jawaban Aristo? Apakah Aristo mengakui bahwa Filipus Christian bohong? Dan apakah Aristo kebingungan dan membela Mas Nandar? Yang mana? Nggak dua-duanya guys, dia ngeles lagi. Filipus Christian dalam narasi waktu live sama saya tidak membahas Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Berarti di mana posisi yang dibahas sama Filipus Christian? Berarti nggak ada kan? Anda jangan memelintir yang sesuatu yang Dia bilang saya mau melintir. Karena apa? Dia ngeles. Oh begini, Filipus Christian nggak membahas Kidung Agung 5 ayat 16. Nanti kita bahas guys. Tiba-tiba dalam acara ini muncullah Filipus Christian bilang, Saya main cepat. Waktu itu juga saya lagi sakit, belum sembuh betul. Dari tadi saya mau naik. Dan itu pembahasannya di Kidung Agung tadi, bukan di mana. Aduh, gimana sih lo? nggak kompak mereka dua ini, mereka tiga ya. Nah, jelaskan di sini bagaimana kalau kita lihat secara mendasar sebenarnya mereka sedang kena skakmat nih guys. Karena mereka kebentur sendiri. Ternyata didapati Mahmadim itu pakai cat, bukan pakai he. Dan itulah ketika Aristo menanyai, mana kebohongan Filipus Christian? Ya ini, Nandar sendiri mengakuinya bahwa di situ cat bukan he. Apalagi Aristo, dia sudah tahu, dia ngeles ke sana kemari guys. Tapi yang saya heran, masih nggak ada urat malunya ini ketika mereka mengatakan bahwa mereka menang debat. Aduh, argumentasi itu kita harus punya dasar yang kuat. Kalau faktanya kayak gini lalu mengklaim kemenangan, itu sama aja kalian gol bunuh diri, kemudian pegang piala, ara-ara bilang saya juara 1, gol bunuh diri padahal. Oke, kesimpulannya dalam bagian ini fix bahwa tidak ada dalam Kidung Agung 5 ayat 16 Muhammadim, gak ada kata he di situ. Tapi yang adalah Muhammadim atau Mahmadim. Nah, di situ pakai cat, artinya berbeda. Itu sangat-sangat berbeda. Jadi guys, bagian mana yang Anda akan percaya? Sekian dulu, kemudian kita akan bahas lagi di esok hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasio di sini. God be with you all.